pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Disampaikan oleh Wahyu Sanjaya, nomor anggota A533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, alhamdulillah Menkumham bersedia hadir, para insan pers cetak dan online, serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusional kita untuk memberikan pendapat akhir mini fraksi terkait Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI dan para menteri yang terhormat. Hari ini kita hadir di ruangan yang megah ini untuk melakukan kerja nyata sebagai kelanjutan dari perjuangan reformasi sejak 1998, yakni dimulainya pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Salah satu agenda reformasi adalah pelaksanaan pemilu kepala daerah secara langsung. Meskipun di sana-sini masih ada kekurangan, tapi kita meyakini sistem ini masih merupakan yang terbaik untuk demokrasi di tanah air. Kita masih ingat pada tahun 2014 ketika wakil rakyat bersepakat untuk melaksanakan pemilu kada tidak langsung atau kembali ke sistem demokrasi sebelum reformasi, rakyat marah. Suara-suara rakyat yang merasa hak demokrasinya dirampas selanjutnya didengar dan direspon oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota agar pemilu kada dilaksanakan secara langsung kembali. Dengan demikian, semangat yang ingin kami hadirkan pada hari ini adalah terus menjaga amanah rakyat. Kita juga harus memastikan partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi ini agar rakyat tetap berdaulat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Kita akui situasi saat ini tidak mudah. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan pasti berakhir, pemilu kada tetap harus dijalankan. Sebuah situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Meninjau istilah Bapak Presiden Joko Widodo, kondisi saat ini adalah situasi extraordinary. Akan tetapi pekerjaan terbesar kita adalah bagaimana memastikan agar pemilu kada tetap berlangsung sesuai amanah reformasi tadi, dengan tetap menjamin keselamatan masyarakat maupun petugas penyelenggara dan kualitas demokrasi yang dihadirkan. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI dan para menteri yang kami hormati, setelah melihat, membaca, mencermati dan menganalisa, kami dengan ini menyampaikan pandangan fraksi Partai Demokrat DPR RI terkait Perpu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai berikut. 1. Pemilu kada jangan menjadi sumber penyebaran COVID-19 yang baru. 2. Memastikan kesiapan dana pemilu kada tepat waktu. 3. Validasi data pemilih tetap. 4. Memastikan keselamatan petugas penyelenggara pemilu kada. 5. Model kampanye yang aman untuk meningkatkan partisipasi pemilih. 6. Memastikan standar keselamatan dalam tempat pemungutan suara atau TPS. 7. Menjaga transparansi dan akuntabilitas sistem penghitungan suara. Saudara pimpinan, anggota Komisi 2 DPR RI dan para menteri yang kami hormati. Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka fraksi Partai Demokrat DPR RI
menyetujui penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang dan untuk dibawa ke tingkat selanjutnya. Persetujuan fraksi Partai Demokrat DPR RI tentang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 ini sekaligus kami sertakan 3 rekomendasi, yaitu: pertama, prinsip pelaksanaan pemilu kada pada situasi pandemi COVID-19 adalah perlindungan keamanan dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu kada, mulai dari hulu sampai hilir tahapan pemilu kada. Masalah keselamatan dan keamanan rakyat adalah prioritas utama. Kedua, komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pemilu kada yang jujur, adil, demokratis, walaupun di tengah pandemi. Harus dipastikan juga penegakan integritas, kredibilitas, transparansi, akuntabilitas pemilu kada dijalankan dengan baik dan maksimal. Ketiga, KPU dan Bawaslu melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Kesehatan dan BNPB serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan standar kesehatan dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu kada bisa dijalankan secara optimal. Demikian pendapat akhir mini fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Fraksi Partai Demokrat akan senantiasa mendukung segala upaya yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis saat ini. Mari kita selamatkan rakyat kita dari ancaman COVID-19 dan mari kita selamatkan pula demokrasi Indonesia. Terima kasih. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 29 Juni 2020. Pimpinan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono MFC ditandatangani, Marwan C. Hasan MM Sekretaris ditandatangani.